Bener nggak sih Kak kalau 5 kilo pertama itu yang paling susah bagi pelari? Menurut Kak Jenny gimana? Gimana caranya biar kita tetap konsisten lari di bulan Ramadan? Mungkin larinya kayak mendekati buka puasa gitu kali ya. Jadi di tengah-tengah kita bisa minum dulu gitu. Tapi cowok aku nggak pernah mau diajak olahraga. Oh my god, red flag. Hai Besti, namaku Namira Ajani dan hari ini aku mau baca pertanyaan-pertanyaan dari Besti di Curhatan Besti. Oke, jadi pertanyaan pertama, Kak, aku suka banget sama renang, tapi nggak tahu gimana cara mulai buat ngembanginnya. Menurut Kakak gimana cara untuk mewujudkan itu? Sebenarnya aku nggak renang, Besti, tapi mungkin ini bisa disamain sama olahraga lain ya. Menurut aku, cara mulainya ya mulai dulu aja, terus abis itu dari yang easy-easy dulu. Jadi dari yang basic-basicnya dulu, yang lebih santai-santai, terus nanti gradually naik. Kalau dari aku secara pribadi mungkin lebih bagus lagi kalau ada pelatih, jadi supaya apa ya, bisa lebih kelihatan lah progresnya dan lebih terukur juga lah ya latihannya. Oke, next, apa sih motivasi biar bisa selesai target lari? Biasanya aku baru juga 7 km tapi rasanya berat banget, udah mau nyerah aja. Apa ya motivasinya? Mungkin ini balik lagi ke mentalnya, emang udah harus ready dan kuat sih untuk bisa untuk menyelesaikan PR lari itu, dan ini takes time menurut aku. Cuman kalau misalnya aku secara pribadi setelah mentalku terbangun gitu ya, aku lebih ke mikir ke diriku sendiri aja sih, kayak ini misalnya kalau untuk race aku udah daftar, terus aku harus komit dan tanggung jawab atas apa yang aku pilih. That's why aku harus menyelesaikan PR dan target-target lari yang udah di set buat aku. Itu aku tanamin aja sih di mindset aku seperti itu. Mungkin Besti bisa coba juga. Oke, next. Aku suka banget olahraga, terutama lari pagi. Tapi cowok aku gak pernah mau diajak olahraga. Bahkan dia sampai marah kalau aku ajakin terus. Menurut Jenny aku harus gimana? Oh my god, red flag. Gimana ya menurut aku sih? Coba deh kayak ngajak olahraga sama dia, tapi ada wacana lainnya, misalnya kayak, "Beb, aku mau ini yuk, sarapan di sini yuk, tapi sebelum itu kita lari dulu dikit-dikit." Mungkin kalau misalnya ada embel-embel itunya, dia bisa mau. Jadi mungkin bisa dicoba ya. Dan lebih ngasih pengertian ke dia aja sih, kalau untuk kedepannya nih kan lebih sehat gitu kalau misalnya kita sama-sama rajin olahraga. Siapa tahu nanti insya Allah lebih nggak sakit-sakitan nantinya gitu. Jadi coba kasih pengertian juga lah ke cowok kamu gitu. Oke, next. Ada nggak sih Kak makan yang rutin kamu konsumsi after or before lari? Soalnya aku after olahraga bodo amat kalau mau makan apa yang aku pengen. Oke, jadi kalau misalnya sebelum lari, especially lari yang jaraknya udah half marathon, lari full marathon, dari 1 hari sebelumnya atau tiga hari sebelumnya lah kalau full marathon, itu kita udah harus banyak makan karbohidrat kayak nasi, kentang, roti, yang gitu-gitu. Nah tapi kita tetap harus terukur juga ya makannya, dan coba temuin karbohidrat yang emang bener-bener nyaman buat di perut, karena ada beberapa yang ya cocok-cocokan sih. Kalau aku secara pribadi aku tuh nggak cocok makan mie, jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari juga gitu cocoknya yang apa gitu. Nah kalau after lari disarankan itu adalah untuk makan protein, especially dalam kurun waktu 30 menit sampai 1 jam setelah lari. Itu namanya golden window. Wah, aku jadi ngasih pengetahuan nih, tapi gak apa lah ya. Dimana nutrisi kita tuh diserapnya lagi bagus banget sama badan within the golden window. Nah terus dengan makan protein, nanti otot-otot kita tuh akan lebih cepet recover. Jadi itu sih biasanya yang aku makan. Kalau before, 1 hari sampai 3 hari sebelum makan karbo, kalau setelahnya protein. Nah terus next, bener gak sih Kak kalau 5 kilo pertama itu yang paling susah bagi pelari? Menurut Kak Jenny gimana? Menurut aku setiap pelari itu beda-beda, tapi kalau aku secara pribadi itu benar. Jadi istilahnya aku tuh adalah pelari diesel, gimana ya? Jadi kayak panasnya tuh lama gitu loh. Nah jadi kalau misalnya aku secara pribadi maka lebih suka lari tuh emang jarak-jarak half marathon, full marathon. Karena biasanya bahkan badanku baru ngerasa enak banget tuh after 8 kilo. Jadi baru yang benar-benar kayak udah lebih otomatis tuh after 8 kilo gitu. Jadi ya ini hal yang benar sih menurut aku. Oke, next.
Pernah gak sih lagi lari tapi yang capek tuh bukan cuman kaki, kepala juga penuh banget? Biasanya hal apa yang paling sering kamu pikirin pas lagi di fase itu? Benar, makanya itulah kenapa especially kalau lari full marathon tuh mental kita harus ready banget. Nah tapi yang biasanya aku lakuin, aku itu selalu bikin playlist sebelum lari. Jadi buat full marathon nih beda-beda di 6 kota yang pernah aku ikutin, itu playlistnya semuanya beda-beda. Bahkan aku kadang sebelum long run juga bikin playlist khusus untuk long run itu. Karena menurut aku lagu-lagu yang aku lagi mood dengerin hari itu tuh bikin lariku jadi lebih apa ya, lebih nyaman, lebih happy. Terus biasa lagunya di feel sama lagu-lagu yang emang energetik, lagu yang ya kayak lagu-lagu K-pop gitu lah, yang happy-happy, jedak-jeduk gitu. Dan itu sih menurut aku yang membantu mental aku juga untuk bisa finish pas tadi. Terus next, struggle terberat waktu lagi latihan buat race Kanami itu apa? Struggle terberat waktu lagi latihan? Oh, waktu lagi latihan buat race. Ya mungkin struggle-nya tuh lebih ke kalau misalnya lagi capek banget nih, lagi kayak aduh aku lagi agak demot lari, tapi kita harus bisa tetap lari. Itu sih struggle, kayak mental struggle gitu. Lebih ke itu sih kalau misalnya aku. Karena kalau misalnya untuk kayak latihan larinya sendiri kan aku ngikutin apa yang pelatihku kasih ke aku gitu. Jadi lebih ke itunya sih, apa ya, membangun motivasi untuk berlari, terus berlari gitu. Oke, next. Kalau lagi Ramadan kakak juga rutin lari nggak? Gimana caranya biar kita tetap konsisten lari di bulan Ramadan? Tentu dong, aku nggak menjadikan apa ya, puasa tuh sebagai alasan bagi aku untuk nggak berolahraga sih. Karena ya kita kan tetap harus menjaga badan kita supaya tetap sehat gitu. Jadi aku biasanya mungkin larinya kayak mendekati buka puasa gitu kali ya. Jadi di tengah-tengah kita bisa minum dulu gitu. Itu sih caranya tetap konsisten ya, dengan mindset aku harus sehat. Gitu aja sih. Oke, jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan dari Besti. Sampai bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan dari curhatan Besti berikutnya. Bye bye.